Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa jahadu summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam proses itu tidak ada keraguan dan orang yang bersungguh-sungguh menggunakan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat dan kita tonton di berbagai media elektronik atau YouTube, banyak dipertontonkan persoalan-persoalan hidup yang dialami oleh masyarakat. Di antaranya adalah kita ditontonkan adanya peristiwa ketika seorang suami ingin merujuk pada istrinya lalu ditolak oleh istrinya, lalu suami ini membunuh istrinya dengan begitu mudahnya, membunuh mantan istrinya. Ada juga peristiwa di lembaga pendidikan karena dianggap seniornya punya kesalahan tertentu, lalu seniornya dengan gampang menentukan hukuman, tetapi hukuman itu berakibat kepada kematian. Ada lagi peristiwa yang sangat miris. Ada dua orang peserta didik anak sekolah SMP mencekoki anak SD di kelas 5 dengan minuman keras. Itu merupakan segelintir dari persoalan-persoalan sosial. Itu kalau kita lihat lintas generasi, mulai dari yang dewasa, remaja sampai anak-anak. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang ada di dalam pikiran orang tersebut sehingga dengan mudahnya melakukan perbuatan tindakan yang berefek tidak baik kepada orang. Tentu tidak mungkin kita mengatakan bahwa pada diri orang ini masih ada iman. Dan ada pandangan yang mengatakan bahwa setiap perbuatan, setiap tindakan lahiriah yang dilakukan seseorang merupakan cerminan dari keadaan batinnya, gambaran dari keadaan rohaninya.
Jadi ketika seseorang melakukan tindakan perbuatan yang tidak baik, itu merupakan cerminan dari batinnya. Karena itu yang mengendalikannya. Karena itu disinilah pentingnya seseorang yang beragama memfungsikan imannya. Karena iman bukan sekedar pengakuan bahwa Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana iman itu mampu mengarahkan perbuatan, mampu menuntun perbuatannya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, di masa Rasulullah ada salah satu kelompok dari kalangan Bani Asad yang datang kepada Rasulullah mengaku, Nabi kami ini sudah beriman kepada Allah. Lalu Rasulullah berkata, jangan kamu mengatakan kami sudah beriman, walakin qulu aslama, tapi katakanlah kami sudah tunduk, berserah diri. Kenapa? Karena iman itu belum mantap masuk di dalam hati. Tetapi jika kamu sudah mentaati Allah dan Rasulnya, dan yakin bahwa Allah tidak akan mengabaikan sedikit pun ganjaran dari amalannya, maka itulah gambaran iman. Kenapa ayat ini mengatakan seperti itu? Kalau dilihat dari asbabun nuzulnya, ternyata Bani Asad datang kepada Rasulullah mengaku kalau dia sudah beriman, karena pada saat itu sedang terjadi musim paceklik. Bani Asad mengaku datang kepada Rasulullah dengan harapan Bani Asad ini mendapat bantuan makanan yang Rasul. Berarti ada motif lain dia mengatakan beriman. Karena itu kata Allah, jangan katakan beriman, tapi sudah tunduk. Apa yang kita bisa ambil dari ayat ini? Bahwa ini menegaskan bahwa iman seharusnya dia menjadi etos, dia harus menjadi spirit, dia harus menjadi dasar bagi setiap orang untuk melakukan perbuatannya. Iman harus ditampakkan di dalam perbuatan. Maka tidak mungkin kita mengatakan ada suami yang dengan teganya membunuh mantan istrinya karena tidak diterima rujuk lalu membunuh, dikatakan ada iman di dalam dirinya. Karena iman tidak menuntun seperti itu. Lalu apakah mungkin orang mengaku berislam lalu kemudian melakukan praktek menipu? Maka di situ sebenarnya bukan iman yang menuntun perbuatannya. Karena itu kata Allah SWT, yang iman itu bagaimana? Innamal mu'minuna allazina amanu summa lam yartabu. Orang yang beriman itu adalah mereka yang percaya kepada ketentuan Allah lalu tidak ragu. Apa ketentuan Allah? Kalau kita berbuat baik, pasti balasannya kebaikan. Kalau kita berbuat maksiat, pasti balasannya azab. Dan itu tidak akan diragukan lagi. Itulah iman. Itu jugalah yang akan harusnya menuntun perbuatan kita, baik dalam bekerja maupun dalam situasi apa. Yang kedua, perilaku iman itu wajahadu bi amwali, bersungguh-sungguh memanfaatkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu, kalimat yang digunakan dalam ayat ini adalah wajahadu, jahadah. Ini juga seakar dengan kata-kata jihad. Artinya harta bukan dijadikan tujuan, tetapi alat untuk bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Kita yang berprofesi sebagai pedagang mencari harta, bahkan pekerja
pekerjaan yang kita lakukan adalah bentuk harta yang diberikan oleh Allah. Apakah dengan pekerjaan yang kita lakukan ini pada akhirnya itu merupakan bentuk kesungguhan kita mendekatkan diri kepada Allah, atau justru sebaliknya? Maka ukuran iman itu terlihat dari kesungguhan kita dalam memanfaatkan pekerjaan, harta, agar kita bisa lebih dekat dengan Allah. Yang ketiga, wajahadu bi anfusihim, bersungguh-sungguh mengendalikan nafsu. Rasulullah mengatakan jihad yang terbesar itu adalah jihadun nafs, mengendalikan jiwa, mengendalikan nafsu. Inilah barangkali yang terjadi pada masyarakat kita. Ketidakmampuan mengendalikan nafsu, lantas melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, yang tidak disenangi oleh Allah. Kalau seandainya ketiga ini ada pada perilaku seorang muslim, maka Allah kuatkan, ulaika humus shadiqun, mereka inilah orang-orang yang benar. Ini artinya iman ditampakkan dengan perilaku, ucapan yang benar, perbuatan yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harta yang paling berharga dalam kehidupan kita bukan harta yang berlimpah secara materi, tetapi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanlah yang akan mampu menjadikan harta dan pekerjaan kita bermanfaat dunia dan akhirat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.